Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang di tempat masing-masing yang mengikuti pengajian ini melalui Zoom. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita bisa memahami pesan-pesan Allah dengan benar dan Allah memberi kita kesungguhan hati untuk selalu berusaha menerapkan ajaran Allah baik pada saat kita beribadah maupun pada saat kita berperilaku sehari-hari. Dan mudah-mudahan rasa cinta kepada Al-Quran ditanamkan di hati kita sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah, kita akan selalu ditemani oleh Al-Quran yang menolong kita, yang memberi syafaat kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita kembali membahas ayat kelima dari surat Al-Bayyinah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita mulai pembahasan ini dari kata per kata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan atau padahal mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah seraya memurnikan niat hanya untuk Allah saja, hanya untuk mengikuti agama Allah saja. Dan mereka juga diperintah untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa di ayat ini ada beberapa unsur yang disebutkan, yaitu mengenai ibadah. Ibadah dalam bahasa Arab mempunyai arti lebih luas daripada ibadah bahasa Indonesia, yang berarti mengabdi kepada Allah. Kalau dikatakan mengabdi kepada Allah, maka apapun yang kita lakukan, baik waktu kita melakukan ibadah ritual maupun pada saat kita melakukan kegiatan sehari-hari, semuanya hanya kita tujukan untuk mengabdi kepada Allah. Dan niat kita mengabdi kepada Allah itu harus murni, tidak boleh dicampuri apapun. Dan itu kita lakukan secara berkecenderungan. Artinya kita tidak akan meleng ke kiri atau ke kanan, digoda apapun, dipaksa apapun, kita akan tetap lurus melaksanakan ajaran Allah yang disebut dengan ad-din, dan kita diperintahkan untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ada beberapa komponen atau unsur yang ada di situ. Mari kita bahas kaitan antara satu unsur dengan unsur yang lain dengan cara merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang lain yang bisa menjelaskan ayat ini. Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, bahwa cara menafsirkan Al-Quran ada dua cara, yaitu bil ma'thur dan bir ra'yi.
bil ma'thur artinya menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan rujukan ayat-ayat Quran yang lain dan dengan hadis. Sedangkan tafsir bil ra'yi itu tafsir dengan menggunakan logika semata. Kita menghindari yang penafsiran dengan logika semata. Logika hanya kita gunakan untuk memudahkan pemahaman nas atau dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, dan logika tidak boleh menyimpang dari itu. Misalnya, di ayat ini Allah menyebutkan, wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah. Ini sejalan dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepadaku. Nah, di sini menggunakan aku. Aku di sini Allah. Artinya, ketika kita mengabdi, tidak boleh kepada siapapun kecuali Allah, karena Allah lah yang menciptakan. Ada beberapa kata ganti yang digunakan oleh Allah dengan menggunakan kami. Ketika Allah menggunakan kata kami, Allah melakukan tindakan itu dengan melibatkan makhluk-makhluknya untuk berpartisipasi. Tapi dalam hal ibadah, tidak boleh ada yang berpartisipasi siapapun. Maka Allah menggunakan kata aku. Jadi jangan menyembah siapapun yang dianggap dekat dengan Allah. Misalnya menyembah seorang nabi, nggak boleh. Menyembah malaikat, tidak boleh. Dan sebagainya. Dan kalau di wa ma umiru illa liya'budullah, itu perintah Allah, karena ketika Allah menciptakan manusia itu punya tujuan, dan tujuannya hanya satu, agar kita mengabdi kepadanya. Maka bila kita berperilaku tidak sejalan dengan tujuan Allah ketika menciptakan kita, kita akan mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami problem, karena tidak sejalan dengan kehendak yang maha kuasa. Ibaratnya, kalau kita bekerja di suatu perusahaan, kita sebagai karyawan mempunyai keinginan yang berbeda dengan keinginan direktur utama atau pemilik saham, maka kita akan menghadapi kesulitan. Dan pimpinan atau direktur utama akan menganggap bahwa kita tidak cocok bekerja di situ, maka kita disuruh keluar. Keluar kalau kamu tidak cocok dengan polisi kami. Sedangkan Allah itu yang menciptakan alam raya ini, dan kita hanya merupakan bagian kecil dari alam raya. Kalau Allah mempunyai polisi, mulai kebijakan, kita sebagai makhluk harus mengikuti kebijakan itu. Dan kemudian itu tidak boleh melibatkan siapapun yang dianggap dekat kepada Allah. Misalnya Allah menyebutkan di surat Az-Zumar, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu kitab dengan hak, maka mengabdilah kepada Allah seraya memurnikan aturan-aturan hanya untuk Allah. Jadi ayat ini sejalan dengan tadi, lalu diterangkan, ala lillahi dinul khalis. Ingat atau ketahuilah bahwa agama itu hanya untuk Allah saja secara murni. Agama di sini disebut ad-din. Ad-din itu artinya peraturan. Kalau kita mengikuti perintah dan larangan Allah, berarti kita mengikuti aturan-aturan Allah. Dan aturan-aturan itu memang biasanya berisi perintah dan larangan. Oleh karena itu, orang yang merasa beriman, yang mengaku beriman, harus hidupnya teratur. Karena hidupnya diatur oleh
Allah. Cuma seringkali orang-orang yang tidak beriman itu tidak mau diatur. Mereka maunya seperti selera mereka sendiri. Maka biasanya orang-orang yang hidupnya mengikuti selera merasa terganggu dengan ajaran Islam karena ajaran Islam itu dianggap membelenggu mereka. Kemurnian agama ini murni kepada Allah, tidak boleh kita menjadikan orang yang kita anggap dekat dengan Allah sebagai perantara. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali. Wali itu bisa berarti pelindung. Dianggap wali, pelindung yang bisa menyebabkan mereka dekat dengan Allah. Artinya menggunakan orang-orang ini sebagai perantara kepada Allah. Ini terjadi pada waktu sejak zaman Rasulullah SAW sebelum lahir sampai dengan dewasanya Rasulullah, orang-orang Makkah itu menghormati tokoh-tokoh mereka yang dianggap dekat dengan Allah. Lalu tokoh-tokoh itu dibikin image, dibikin patung yang ditaruh di dekat Ka'bah. Dengan maksud supaya tokoh-tokoh itu menjadi perantara kepada Allah. Mereka merasa bahwa mereka itu banyak dosa, banyak pelanggaran, maka mereka merasa tidak layak berhubungan langsung dengan Allah. Lalu mereka mengharapkan orang-orang yang soleh tadi, tokoh-tokoh mereka itu banyak yang soleh, dianggap bisa mendekatkan kepada Allah. Mereka mengatakan, mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah itu, patung-patung itu atau tokoh-tokoh itu kecuali agar mereka mendekatkan kami dengan Allah secara dekat. Ini makanya kita harus hati-hati ketika kita berwasilah. Berwasilah boleh, tapi harus mengikuti aturan-aturan yang direstui oleh Allah. Tidak boleh lalu datang ke kuburan mengharapkan dia yang mendekatkan kepada Allah, tetapi dengan cara menyembah kepada orang yang di kuburan. Kalau ke kuburan untuk mohon kepada Allah agar Allah memaafkan, mengampuni orang yang sedang di kuburan, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh kalau minta tolong kepada yang di kuburan untuk mengabulkan permohonannya. Orang yang ikhlas itu akan selamat. Karena orang yang memurnikan niatnya, memurnikan tujuan hidupnya hanya kepada Allah, orang itu tidak mudah digoda. Setan pun tidak sanggup menggoda, sehingga setan memberi pengakuan. Pengakuan di hadapan Allah. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis mengatakan, demi kemuliaan-Mu Allah, aku akan menyesatkan mereka semua. Ini dendamnya iblis kepada manusia, kepada Nabi Adam, yang karena kesombongan iblis terhadap Nabi Adam, lalu iblis dikeluarkan dari surga. Padahal dikeluarkannya itu kan karena kesombongan dia. Tetapi yang namanya orang sombong, merasa selalu benar. Yang salah orang lain. Karena dia menyombongkan diri, merasa lebih baik daripada iblis, dan kesombongan itu menyebabkan keluar, dia menganggap gara-gara Adam, aku dikeluarkan dari surga. Ini ciri khas orang yang sombong. Lalu iblis bersumpah akan berusaha menyesatkan semua anak cucu Nabi Adam. Tapi dia mengakui, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas,
yang memurnikan niatnya, yang memurnikan tujuan hidupnya hanya untuk Allah semata. Di surat Al-Bayyinah tadi disebutkan liya'budullaha mukhlisin. Mukhlisin, lamnya kasrah. Ini yang suka bahasa. Tapi di surat Shad ini, illa ibadaka minhumul mukhlasin, lamnya fathah. Ya, mukhlasin, lamnya fathah, itu isim maf'ul. Sedangkan mukhlisin, lamnya kasrah, itu isim fa'il. Secara gampang, mukhlisin itu artinya orang yang selalu berusaha memurnikan niatnya, memurnikan tujuan hidupnya hanya untuk Allah. Itu mukhlisin. Tapi kalau mukhlasin, itu orang-orang yang sudah berusaha itu dan diakui oleh Allah, dia berhasil sebagai orang yang memurnikan niatnya hanya untuk Allah. Jadi gambaran ilustrasinya, yang mukhlasin itu orang-orang yang sudah mendapatkan sertifikat dari Allah. Betul, ini orang yang berusaha, selalu berusaha untuk ikhlas. Jadi mukhlasin itu orang yang sudah diakui oleh Allah. Kita tidak usah merasa sok, aku kan orang yang mukhlas. Kita mesti mengakui aku orang yang mukhlis, sedang berusaha memurnikan niat. Itu rendah hati. Yang mengakui mukhlas itu adalah Allah. Cuma kadang-kadang kita ketemu teman-teman, namanya ada yang mukhlis, ada yang mukhlas. Kalau itu hanya sekedar nama atau doa sih terserah, ya. Tapi jangan dianggap sebagai pengakuan. Aku ini orang yang mukhlas. Tapi aku orang yang mukhlis, yang sedang berusaha untuk memurnikan niat hanya untuk Allah. Kemudian ketika kita itu mengabdi kepada Allah, diharapkan itu hunafa. Hunafa'a wa yuqimus shalah. Hunafa itu jamak dari kata hanif. Seperti yang disebutkan di surat An-Nahl, "Tsumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu. Tadi saya mengatakan menyembahlah, mengabdilah kepadaku. Aku Allah. Tapi di sini awhayna, kami wahyukan. Karena ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad, Allah melibatkan makhluknya, yaitu malaikat Jibril. Ya, begitu pula ketika Allah menurunkan air hujan, wa anzalna minas sama, Allah melibatkan makhluknya, ada malaikat, ada matahari, ada bumi, ada tekanan atmosfer dan sebagainya. Itu Allah menggunakan kami. Nah, di sini kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim secara hanif. Hanifan di sini memberi sifat kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang yang betul-betul hanif. Jadi apapun yang dia lakukan itu berkecenderungan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Tempoh hari saya sebutkan hanif itu arti aslinya doyong, ya. Doyong ke depan. Kalau kita berjalan dengan tujuan yang pasti dan kita kokoh dalam pedoman tujuan itu, maka kita akan berusaha berjalan mengambil rute yang paling dekat dan dengan cara yang paling cepat. Kalau kita berjalan yang cepat, kita secara fisik itu kita doyong ke depan, karena dengan doyong ke depan kita akan lebih ringan melangkah, dan dengan mendoyong ke depan kita tidak ingin meleng. Kalau kita sambil doyong ke depan, noleh ke kiri ke kanan, itu leher tidak enak rasanya. Jadi ini ibarat
Dan ini salah satu yang tempo hari dikemukakan oleh Ustadz Yasir. Allah banyak menggunakan body language. Ya, body language, bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu lebih fasih daripada bahasa lisan. Karena kalau bahasa lisan itu suka ada kebohongan. Kalau bahasa tubuh itu sulit orang berbohong. Dan dari gerakan badan itu sudah bisa kita baca. Bahwa orang itu serius ketika bekerja. Dan sebagainya. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu bukanlah orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Bisa kita pahami bahwa orang yang tujuan hidupnya hanya satu kepada Allah itu namanya orang mukhlis. Tapi kalau tujuannya ganda, itu berarti dia menggandakan tujuan. Menggandakan itu artinya asyraka, musyrik. Jadi kebalikan dari ikhlas adalah syirik. Kebalikan dari ikhlas adalah syirik. Ikhlas bahasa Arab tidak sama dengan bahasa Indonesia yang seringkali diartikan tidak keberatan. Ya, bukan yang itu, tapi ikhlas yang artinya memurnikan niat hanya untuk Allah saja. Maka kebalikannya adalah menyekutukan Allah. Contoh yang gampang menyekutukan itu, orang pergi ke masjid, mestinya tujuannya hanya untuk mengabdi kepada Allah. Tapi ada orang pergi ke masjid supaya mendapatkan pujian. Jadi tujuannya satu Allah, satu orang supaya memuji. Pujian orang yang memuji itu kan ada rasa ridho, senang. Seharusnya kita ke masjid untuk mencari ridho Allah, tetapi orang itu mencari ridho manusia. Dari keridhaan manusia itu diharapkan antara lain ya pujian, wah sekarang kamu rajin ya. Ada yang lebih dari itu, supaya diakui sebagai dia adalah calon presiden, calon gubernur, calon anggota DPR yang muslim, maka nanti pilihlah saya. Sampai sejauh itu. Itu termasuk musyrik. Karena niatnya tidak ikhlas, tidak murni hanya untuk Allah. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Orang yang hanif itu pasti kecenderungannya tunduk kepada Allah. Maka Ibrahim Yahudi ya wala Nasrani ya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ayat ini saya kutip karena di ayat pertama dari surat Al-Bayyinah itu disebutkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Nah, ada orang kafir di kalangan ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, dan wal musyrikin, orang musyrik. Maka ayat ini saya kutip berarti ini relevan. Kita dianjurkan untuk mencontoh Nabi Ibrahim. Dia itu bukan Nasrani, bukan Yahudi. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi mengakui bahwa mereka mengikuti, mereka menganggap bahwa Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi. Mereka menganggap Nabi Ibrahim agama Yahudi. Itu dibantah oleh Allah. Seperti ayat ini, maka Ibrahim Yahudi ya wala Nasrani ya. Bukan. Ibrahim itu tidak Yahudi dan tidak Nasrani. Yahudi itu kan setelah Nabi Yakub. Bani Israel itu keturunan Israel. Israel itu julukan untuk Nabi Yakub. Nabi Yakub itu cucu Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Jadi kalau mereka mengaku atau mengakui bahwa Nabi Ibrahim beragama Yahudi, sangat salah. Ya. Tapi begitulah yang ada di dalam masyarakat itu, suka pendapat yang salah itu dikumandangkan terus-menerus sehingga seolah-olah itu kebenaran. Ya. Sehingga banyak orang yang tertipu bahwa ajaran yang salah itu diakui benar karena diucapkan terus-menerus. Nah, kita jangan kalah dengan mereka. Kita memperbanyak ucapan-ucapan yang benar, memperbanyak pengajian-pengajian,
supaya ajaran yang benar ini makin sering didengar, sehingga logika yang dipakai oleh masyarakat adalah logika yang sesuai dengan Al-Quran. Walakin kana hanifan muslimah. Bukan Yahudi maupun Nasrani, tetapi Ibrahim itu orang yang hanif, orang yang punya kecenderungan yang lurus, musliman, dan tunduk patuh. Musliman dari kata Islam, Islam itu artinya tunduk patuh. Jadi orang yang muslim mesti orang yang tunduk patuh. Kalau orang mengaku muslim tetapi liberal, itu dia tidak bisa menggabungkan dua kata yang serasi. Muslim atau Islam itu tunduk, liberal itu bebas, bebas itu tidak tunduk. Jadi tunduk tapi tidak tunduk. Bagaimana itu? Jadi kita harus mengikuti aturan-aturan yang digariskan oleh Allah, tidak lalu memilih hawa nafsu. Orang yang memilih kebebasan adalah orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsu. Wa ma kana minal musyrikin, Nabi Ibrahim itu bukan orang musyrik. Lalu tentang sholat. Di ayat 1 disebut, di ayat 5 disebutkan wa yuqimus shalah. Yuqimu itu dari kata aqama, menegakkan. Jadi bukan hanya melaksanakan, tetapi menegakkan. Kita coba menafsirkan kata yuqimu dengan merujuk ke ayat lain yang relevan. Contohnya kita ambil surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholatmu. Setelah Allah menyebut semua sholatmu, disebut secara khusus wassalatil wusta, dan sholat yang di tengah. Ini kalau kaidah sastra Arab, habis menyebut yang menyeluruh, disebutkan bagian. Ya. Zikrul juz'i ba'dal kulli, menyebut bagian setelah menyebut keseluruhan. Allah memerintahkan kita menjaga agar semua sholat itu kita laksanakan dengan baik. Terutama sholat yang di tengah. Di tengah ini apa? Ada yang menafsirkan di tengah itu sholat asar. Ada yang mengartikan di tengah itu sholat subuh. Tapi kebanyakan ulama memilih yang sholat asar. Karena sholat asar itu adalah saat-saat kita lengah. Di antara kita sedang sibuk bekerja, karena kesibukan, lalu kita lupa tugas sholat. Atau setelah bekerja keras, pagi sampai siang hari lelah, lalu rebahan sebentar. Ini seringkali dilakukan oleh anak-anak sekolah, yang sekolahnya 1 hari, ya, one day school, atau sekolahnya sampai jam 3, pulang dari sekolah, terus rebahan dulu, bablas sampai maghrib. Nah, ini maka pantas kalau Allah pesan dengan penekanan wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah, artinya laksanakanlah sholat karena Allah, bersama-sama dengan orang yang khusyuk. Pergaulan itu penting. Pergaulan itu penting. Kalau kita sholat sendiri di rumah, itu suka seenaknya sendiri. Atau kita sholat di masjid, kadang-kadang kita milih, masjid sana orang-orangnya kurang khusyuk, di sini orangnya lebih khusyuk. Maka pilihlah sholat di tempat yang orang-orangnya lebih khusyuk. Nah, itu bisa kita baca Pak Jumidar dari sana berhubungan datang ke sini. Karena ya suasana di sini orang-orang lebih tekun, habis sholat subuh pun masih tetap duduk untuk membaca Al-Quran sampai waktu syuruk. Nah, jadi waqumu lillahi qanitin, itu penting kita bergaul dengan sesama orang yang menegakkan agama. Dalam hal sholat, itu Allah juga menyebut warka'u ma'ar raki'in.
rukuklah bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk. Rukuk itu bagian dari sholat. Maka para ahli tafsir menyebutkan warka'u dan sholatlah ma'ar raki'in bersama-sama dengan orang-orang yang sholat. Nah, itu menunjukkan sekaligus menunjukkan pentingnya sholat berjamaah. Saya teruskan. Termasuk menegakkan sholat adalah menjaga waktunya. Waktunya kita jaga dengan baik. Ada suatu cerita yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayyul amali ahabu ilallah? Ya Rasulullah, amal yang mana yang paling disukai oleh Allah? Ini pertanyaan ini mestinya didorong, aku ingin disukai oleh Allah. Karena aku ingin disukai oleh Allah, maka apa sih amal yang paling disukai? Nah, terus itu dilakukan. Ini Abdullah bin Mas'ud memang orangnya demikian. Dia orang Mekah yang masuk Islam sudah pada saat-saat awal, dan beliau selalu mendampingi Rasulullah. Kemanapun Rasulullah, dia selalu mendampinginya. Dan kalau Rasulullah masuk ke masjid misalnya, sandal itu dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Untuk menunjukkan kedekatannya dan pengabdiannya kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, Ayyul amali ahabu ilallah? Amal mana yang paling disukai? Jawabannya, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Salat pada waktunya ini umumnya para ulama mengartikan salat di bagian awal waktunya. Jadi zuhur kalau itu jatuh pada jam 11.42, maka sholatnya tidak lama setelah itu. Tidak lama setelah itu. Biasanya kalau di masjid, karena sambil menunggu jamaah, itu ditunggu 10 menit. Ya. Itu sholat tepat waktu. Tetapi ada orang-orang yang kesungguhannya itu kurang, lalu mengartikan as-sholatu ala waktiha itu, ya asal sholatnya itu masih di dalam waktunya. Zuhur itu kan mulai misalnya jam 11.42 sampai asar. Nah, ini masih jam 2, belum asar. Nanti 2:30. Oh, bukan yang begitu. Jadi lebih baik lebih baik kita mengikuti pemahaman as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Kalau dikatakan yang paling disukai oleh Allah, kan itu dibandingkan dengan yang lain. Tsumma ayy. Kemudian apa Rasulullah yang disukai oleh Allah? Tsumma birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Coba. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu perintahnya oleh Allah selalu dikaitkan dengan pengabdian kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Wa'budullaha ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, mohon maaf. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'au wa bil walidaini ihsana. Mengabdilah kepada Allah dan jangan kamu menyekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi perintah berbuat baik kepada orang tua itu setelah mengabdi. Dan di sini disebutkan oleh Rasulullah juga begitu. Amal yang paling disukai oleh Allah setelah sholat pada waktunya adalah berbuat baik kepada orang tua. Ini yang menarik lagi, yang ketiga. Kemudian apa Rasulullah? Al-jihadu fisabilillah. Berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah pada saat itu konteksnya adalah perang. Mempertahankan diri ketika diperangi oleh musuh. Jadi ketika orang-orang Madinah diserbu oleh orang-orang Makkah karena keimanannya, maka membela agama itu adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu taruhannya nyawa. Taruhan nyawa pun itu kalah disukai dibanding dengan sholat tepat waktu atau sholat di awal waktu. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan
kesungguhan kita di dalam sholat, salah satu cara menunjukkannya adalah kalau bisa kita datang ke masjid sebelum dipanggil. Kalaupun setelah dipanggil, jangan nunda-nunda. Sebagaimana disebutkan oleh Allah, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, ketika dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, maka bercepat-cepatlah, bersegeralah. Sa'a itu arti letternya lari kecil, sa'i, ya. Sa'i itu lari kecil. Itu kiasan lagi, body language lagi. Kalau kamu dipanggil, lari-lari kecil. Artinya bergegaslah ila zikrillah, menuju ke zikir kepada Allah. Salat itu termasuk zikir kepada Allah. Terus wadarul bai', tinggalkan perdagangan. Nah ini yang seringkali kita masih sulit. Ketika kita sedang berada di toko atau di mall, mendengar azan atau melihat jam sudah waktunya sholat, ntar tanggung, lagi tawar-menawar. Mestinya kalau kita mau mengikuti anjuran ini, wadarul bai', tinggal. Ini termasuk bagian dari menegakkan sholat. Wa yuqimus sholah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Saya teruskan. Untuk menegakkan sholat dengan baik itu butuh keyakinan yang kuat. Orang yang keyakinannya tidak kuat adalah orang-orang yang ragu-ragu akan kekuasaan Allah, ragu-ragu akan dibalas oleh Allah, ragu-ragu diamati oleh Allah dan sebagainya. Karena ragu-ragu, maka mereka cenderungnya sholatnya itu bermalas-malasan. Nah, bermalas-malasan itu body language lagi. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu berusaha menipu Allah, tapi Allah membalas mereka. Contohnya bahwa mereka berusaha menipu Allah itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdirinya aja malas-malasan. Kalau dia penuh keyakinan, tentunya dia itu mantap dan dia berdirinya pun mantap dan gerakannya pun juga mantap. Dan seringkali sholatnya itu yura'unan nas, berusaha pamer kepada orang lain. Pamer itu berarti seperti tadi yang sebutkan, mengharapkan pujian atau mendapatkan benefit, keuntungan dari orang lain, bukan dari Allah. Maka itu berarti mendua. Yang mendua begini, kelihatannya dia sholat, tetapi sebenarnya dia mengabdi kepada orang lain. Perilaku yang mendua ini disebut munafik dan sekaligus juga musyrik. Itulah sebabnya orang munafik itu otomatis kafir. Dan orang munafik itu dosanya besar karena lebih besar daripada orang kafir, karena di samping mereka kafir, mereka berusaha menipu Allah. Maka tempat mereka di neraka yang paling bawah. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak menyebut Allah kecuali sedikit. Ya karena memang tidak mantap. Maka kalau sholatnya sendirian, bacaannya pendek atau tidak usah baca. Tapi kalau menjadi makmum, ya tidak hanya mengikuti gerakannya saja yang kelihatan orang. Bacaan itu kan tidak kelihatan orang. Kemudian disebutkan wa yu'tuna zakah. Wa yu'tuz zakah. Ayat kelima. Ini zakat itu disebut zakat kenapa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka untuk sedekah. Tutahhiruhum, agar engkau bisa membersihkan mereka. Jadi sedekah atau zakat itu fungsinya untuk menyucikan orangnya, bukan menyucikan hartanya. Wa tuzakkihim, dan menyucikan. Jadi Allah menggunakan dua istilah, membersihkan dan menyucikan
biha dengan sedekah. Ya. Ini jangan kita salah pahami. Seringkali orang salah paham zakat itu membersihkan harta. Lalu kalau mereka mendapatkan harta dari korupsi, lalu mereka keluarkan sebagian untuk zakat sebagai penyucian sehingga sisanya itu menjadi halal. Itu kalau dari segi zakat. Tapi dari segi menghindari penelusuran dari law enforcement itu money laundry, penyucian uang. Ya. Jadi kalau zakat itu bukan berarti penyucian uang, tapi penyucian orangnya. Karena penyucian orangnya, maka zakat harus dari uang atau harta yang halal dan baik. Penerima zakat itu disebutkan oleh Allah di surat Taubah ayat 60. Saya kira semuanya sudah paham. Zakat itu diberikan kepada fakir, miskin, para amil, orang-orang mu'alaf, dan budak supaya bisa merdeka, dan orang-orang yang tenggelam dalam hutang, serta orang yang mengikuti jalan Allah dan orang yang tersesat di jalan. Dan tadi disebutkan semua harus mukhlisina lahuddin, murni hanya untuk Allah. Ketika bersedekah, berzakat pun juga harus dalam rangka mencari ridha Allah. Wa ma tunfiquna illa bidgha'a wajhillah. Dan janganlah kalian itu bersedekah kecuali dalam rangka mencari ridha Allah. Kalau orang bersedekah dalam rangka mencari pujian, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Dan karena zakat itu atau sedekah itu untuk membersihkan jiwa dari kemusyrikan, maka harta yang disedekahkan harus bagus. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu. Wahai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah rezeki yang paling bagus yang kalian peroleh dari usaha kalian. Jadi harus harta yang bagus, tidak boleh harta curian, harta tipuan dan sebagainya. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan yang kami berikan, kami keluarkan dari bumi, jangan dicampuri yang baik dan yang buruk. Kalau kita bersedekah, kita pilih yang bagus-bagus untuk diberikan orang. Seringkali kita kalau untuk dipakai sendiri, kita pakai yang bagus, atau kita beli yang bagus, nanti hadiah Lebaran, hadiah Ramadan, itu diberikan yang murah-murah, yang buruk-buruk. Bukan begitu, konsepnya harus yang bagus-bagus. Walastum biakhiri illa antum midufih. Jangan memberikan sedekah berupa barang atau buah atau apapun yang kalian sendiri itu melihat saja tuh gak suka. Memincingkan mata, itu berarti tidak suka. Sayang, banyak orang yang kikir, padahal orang yang kikir itu sebenarnya kikir terhadap dirinya sendiri. Karena dia tidak mau menolong dirinya sendiri. Ha antum haula itu da'una litunfiqu fi sabilillah. Itulah mereka yang itulah kalian, ya. Kalian dipanggil, diajak untuk bersedekah di jalan Allah, tapi faminkum may yabkhal, di antara kalian ada yang pelit. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsih, padahal orang yang pelit sebenarnya pelit pada diri sendiri karena orang itu tidak mau menolong dirinya sendiri besok di akhirat dengan menggunakan hartanya. Kita usahakan apapun yang ada pada kita, kita gunakan untuk menyelamatkan diri kita, termasuk harta. Saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat, dan mudah-mudahan masih ada waktu supaya kita bisa tanya jawab.
Yang dua, ya, ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yusuf. Pak Taha ini kritis. Tadi yang kedua, saya bilang sebelum waktunya itu omongan saya, ya. Jadi bukan Quran. Qurannya bilang idza nudiya, ketika dipanggil fas'au ila dzikrillah, maka bercepat-cepatlah ke ingat kepada Allah. Jadi kalau mau letter luck, ayat ini setelah azan terus berangkat ke masjid. Itu kan. Ya, terima kasih Pak Yuswil. Tapi apakah orang yang datang ke masjid sebelum azan itu salah? Ini bukan masalah benar atau salah, tapi masalah kesungguhan hati, ya, masalah kesungguhan hati. Saya bilang bukan masalah benar atau salah karena orang yang datang ke masjid sebelum adzan itu nggak ada larangan, nggak ada larangan. Kalau nggak ada larangan berarti tidak salah, gitu kan? Tapi kalau mau lihat arti letter luck-nya ayat tadi, ya dipanggil terus datang. Nah, setelah itu lalu Pak Yusul kaitkan dengan sholat sunnahnya itu di rumah. Tapi coba, kan tidak semua orang itu rumahnya dekat. Tidak semua orang rumahnya dekat. Kalau seperti Pak Tamrin, sholat di rumah, kemudian ke sini masih keburu. Tapi kalau yang seperti Pak Jumidar, nggak keburu tuh. Jadi ya jadi aduh apa lihat keadaan itu, dan ada ulama-ulama zaman dulu yang disebutkan soleh itu eh, berusaha untuk datang ke masjid sebelum adzan untuk menunjukkan kerinduannya kepada Allah. Orang yang rindu itu tidak usah menunggu dipanggil. Jadi semangatnya semangat kerinduan. Nah, dari situ lalu kita melihatnya memahami Islam itu bagaimana sih? Apakah kita harus memahami secara harfiah letter luck gitu, persis kata per kata begitu, atau ada cara lain yang tidak dilarang, tapi ada semangat yang baik, ya. Contoh saya agak contohnya sedikit. Kan misalnya habis sholat itu kita mestinya baca astagfirullah. Contohnya hadisnya bunyinya astagfirullah. Terus kalau ada orang habis sholat, alhamdulillah, salah apa enggak? Dilarang enggak? Oh, kalau mau melarang, enggak ada kok hadis yang melarang untuk mengucapkan alhamdulillah. Ayat Quran enggak ada yang melarang. Kalau Quran dan hadis tidak melarang, ya kita jangan melarang dong. Nah, terus kenapa kok dia bilang alhamdulillah? Diterangkan astagfirullah itu logikanya begini loh, bahwa aku tadi sholat belum tentu sholatku khusyuk, maka selayaknya saya mohon ampun kepada Allah. Itu yang mengatakan astagfirullah. Yang mengatakan alhamdulillah, dia pola pikirnya begini loh, kan Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu tuh tidak mau berislam kalau Allah tidak menghendaki. Kamu tidak akan sholat kalau Allah tidak menghendaki. Terus orang itu ketika sholat, alhamdulillah, aku diciptakan oleh Allah dipilih oleh Allah sebagai orang yang mau sholat. Aku termasuk wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dikehendaki oleh Allah. Alhamdulillah, terima kasih Allah, Engkau memilih aku sebagai orang yang mempunyai kehendak. Salah nggak itu? Makanya kita memahami Islam jangan terlalu letterlek, jangan terlalu harfiah. Nanti Islam itu menjadi sempit. Yang benar hanya yang sempit itu, yang lain salah. Padahal larangan tidak ada. Dan perintah dan larangan itu berarti syarak. Ya, syariat itu isinya perintah dan larangan. Kalau tidak ada larangan, kemudian ada orang melarang, berarti dia menciptakan syariat sendiri.
Jangan sampai kita menciptakan syariat dengan melarang yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang boleh melarang dan yang boleh melarang itu hanya Allah dan Rasul-Nya. Karena itu syariat. Jadi kita hati-hati. Tapi apa ungkapan Pak Yusril tadi bagus ya. Ya silakan. Oh, tidak dicontohkan oleh Nabi. Tapi kalau kita misalnya semangatnya aku mau niru Nabi persis, oh, bagus. Ya, jadi astagfirullah. Kenapa? Aku niru Nabi persis begini. Oh, bagus. Tapi kalau ada orang bilang alhamdulillah, jangan bilang bid'ah kamu. Aduh, dari mana Allah dan Rasulnya nggak ngelarang kok gitu loh. Ya, alhamdulillah hadisnya saya nggak cuma tadi pemahaman orang yang bersyukur kepada Allah bahwa aku sudah dipilih. Nah, ungkapan syukur itu kan alhamdulillah. Dan ungkapan itu kan setelah sholat selesai. Jadi di luar sholat, di luar ibadah mahdoh. Di luar ibadah mahdoh. Dia mau gitu. Jangan kan bilang alhamdulillah. Bilang begitu assalamualaikum, tutup pintunya. Dilarang nggak? Bilang tutup pintunya. Nggak dilarang kok. Bilang alhamdulillah kok dilarang. Dari mana itu? Itu kan sudah di luar sholat. Jadi maksud saya itu kita hati-hati supaya kita itu bisa berteman, bersahabat dengan baik dengan sesama kita. Ya, supaya kita bisa bersahabat dengan baik, nggak usah bermusuhan di antara kita. Kalau Allah Rasulnya tidak melarang ya udahlah. Udahlah, kalau kita bersemangatnya tuh, Rasulullah kan contohnya itu astagfirullah, aku mencintai Rasulullah, bagus. Itu tandanya memang kepingin betul-betul mengikuti Nabi sampai ke yang detail begitu. Ya, 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 kalau bau dalam hal seperti itu bagus. Tapi kalau ada begitu, nggak usah dimarahi gitu loh. Jadi semangatnya beda kan? Ya, 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 bagus atau tidak? Ya, 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 ya udah. Tapi sudah jelas ya, sudah jelas ya. Ya, ya. Satu, kembali ke surat Shad. Shad itu al-mukhlasin tadi saya mengomentari kalau mukhlisin itu orang yang sedang berusaha untuk ikhlas. Mukhlasin itu biasanya yang menyebutkan Allah, kemudian iblis mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah yang betul-betul ikhlas. Saya hanya mengibaratkan saja, ibarat yang dari saya bahwa seolah-olah orang yang mukhlas itu sudah mendapatkan sertifikat dari Allah, seolah-olah. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa begitu? Kita mesti latihan, Pak. Semuanya itu kan butuh latihan. Ya. Latihannya antara lain begini, kan liya'budullah, mengabdi kepada Allah, apapun yang kita lakukan, niatnya, tujuannya hanya Allah. Sampai detail. Ketika berjalan ke masjid, aku kini niatku apa? Untuk Allah atau bukan? Kalau masih ada, biar aku dikatain sebagai santri, nah itu berarti kotor. Tapi kalau ada bisikan semacam itu, apakah terus harus berhenti? Oh, jangan berhenti. Terusin, tapi sambil membenahi niatnya. Terus sampai ketika kita makan, makan pun kita tanya pada diri sendiri, aku makan ini karena Allah apa bukan? Karena namanya mengabdi kepada Allah itu kan apapun yang kita lakukan hanya mengabdi kepada Allah. Aku makan ini karena Allah apa bukan? Kalau makan hanya sekedar menghilangkan lapar, nah itu instinktif. Kalau karena Allah, aku mau makan supaya punya tenaga, tenaga akan saya gunakan untuk sholat. Berarti makan itu bagian dari sholat. Contohnya lagi, aku mau makan yang cukup banyak pagi ini karena saya akan bekerja. Aku bekerja untuk mencari penghasilan. Penghasilanku ini untuk melaksanakan kewajiban dari Allah agar aku memberi nafkah kepada istri dan anak.
Memberi nafkah kepada keluarga itu diperintah oleh Allah. Makan untuk menunjang, bekerja untuk mengabdi kepada Allah. Berarti makannya itu karena Allah. Mau pipis. Pipis ngapain? Aku mau pipis, tidak mau nahan-nahan pipis, supaya aku sehat. Dengan kesehatan ini, aku mudah-mudahan bisa beribadah dengan lebih baik. Karena orang kalau sakit itu ibadahnya ya banyak halangan lah. Saya maunya tetap sehat supaya aku bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik. Jadi pipisnya pun juga bagian dari ibadah. Bagian dari mengabdi kepada Allah. Mau tidur, aku mau cepat tidur. Kenapa cepat tidur? Aku kepengen bangun untuk sholat malam. Jadi tidur itu bagian dari sholat malam. Berarti tidurnya itu hanya untuk Allah. Bukan lalu, kenapa cepat tidur? Ngantuk. Itu insting. Jadi kita latihannya, setiap langkah, kita tanya pada diri sendiri, aku ini niatku hanya untuk Allah atau bukan? Mudah-mudahan saya sudah menjawab, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Online. Oh, yang di hadapan saya ini dari Pak Ian. Padahal range waktu sholat juga datangnya dari Allah. Malaikat Jibril yang menunjukkannya kepada Rasulullah. Ini kan ketetapan dari Allah. Jadi kondisi yang seperti apa seorang muslim masih dapat dikatakan sholat pada waktunya, pada range waktu yang ditetapkan oleh Allah. Tadi saya nyebutkan Pak Ian bahwa um, kebanyakan ulama itu mengartikan ala waktiha itu di bagian awal dari waktu, dari periodenya sholat. Jadi kalau maghrib itu mulai dari terbenam matahari sampai dengan awan itu merahnya hilang. Nah, itu periodenya. Tapi yang bagus adalah tidak lama setelah waktunya masuk. Terus kalau sholatnya itu nanti mepet setengah jam sebelum asar begitu, boleh nggak? Ya boleh, tapi kan itu menunjukkan kesungguhan hati. Nah, kesungguhan hati itu kan dinilai oleh Allah. Nah, kalau itu dinilai oleh Allah, maka udahlah kita berusaha untuk tepat waktu, dan itu imbasnya, impactnya untuk diri kita sendiri, Pak. Karena Rasulullah mengatakan uh, nomor satu yang akan ditanya oleh Allah itu sholat. Nah, kalau sholatnya baik, maka semuanya baik. Kalau kita itu berusaha selalu tepat waktu, maka insya Allah kedisiplinan kita itu lebih bagus karena sudah terbina. Jadi apa namanya? Ini bukan masalah boleh atau tidaknya. Tadi pertanyaannya kan yang lebih disukai oleh Allah, begitu. Ya, mudah-mudahan saya sudah menjawab, Pak Kukuh. Terkait zakat, apakah bisa kita memberikan sebagian dari zakat untuk korban gempa di Cianjur? Apakah mereka termasuk dalam 8 asnaf? Ini orang-orang yang di Cianjur itu kan macam-macam, Pak. Banyak di antara mereka yang hartanya hilang atau mereka tidak terkubur, ya, hartanya terkubur sehingga mereka tidak bisa makan hari itu. Kalau tidak bisa makan hari itu, ya dia hari itu fakir. Jadi kalau kita memberi kepada korban bencana yang memang betul-betul menderita semacam itu, ya termasuk, Pak. Tapi kalau misalnya korban bencana tapi tidak berkurang apa-apa hartanya dan dia sehat dan sebagainya, ya tidak termasuk. Makanya kita biasanya kalau memberi kepada korban itu yang tertimpa dan menjadi sengsara gara-gara itu, nah indikasi kesengsaraan itu bahwa mereka itu mengungsi ke tenda-tenda. Mereka mengungsi karena rumahnya nggak bisa ditinggali lagi. Jadi insya Allah bisa masuk tuh, Pak. Nah, Bu Rosi, mengapa tadi dijelaskan Nabi Yakub itu Yahudi? Bukankah cucu anak keturunan Nabi Ibrahim itu membawa agama Allah? Apakah artinya di mata Rob, di mata Nabi Muhammad, Nabi Yakub itu
Yahudi termasuk agama Allah, sebagaimana halnya Nasrani di zaman Nabi Isa. Begini Ibu, agama semua Nabi itu tunduk kepada Allah. Ketundukan kepada Allah. Ketundukan itu bahasa Arabnya Islam. Jadi semua Nabi agamanya Islam. Nabi Yakub juga Islam. Kalau tadi dikatakan bahwa Ibrahim itu bukan Yahudi, karena Yahudi itu, munculnya Yahudi itu setelah Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dijuluki Israel, maka anak cucu Nabi Yakub itu Israel. Di antara anak-anak Nabi Yakub itu ada yang namanya Yahud. Nah, anak cucunya itu disebut Yahudi. Jadi Yahudi itu ada pengertian keturunan, tapi ada pengertian Yahudi itu agama. Nah, apakah agama Yahudi itu agama yang diturunkan oleh Allah? Tidak. Agama Yahudi itu agama yang sudah menyimpang. Ya. Agama yang sudah menyimpang dari yang diajarkan oleh Nabi Yakub, oleh Nabi Ibrahim, dan bahkan oleh Nabi Musa. Ya, kalau mereka mengaku mengikuti ajaran Nabi Musa, mungkin mereka mengikuti sebagian, tetapi banyak penyimpangan-penyimpangan sehingga tidak bisa dikatakan Yahudi itu agama yang diturunkan oleh Allah. Ya, kan disebutkan tadi di surat ini, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang kafir dari orang ahlul kitab. Ahlul kitab itu termasuk Yahudi. Ya. Jadi agama Yahudi, agama Nasrani itu bukan agama yang diturunkan oleh Allah. Agama yang sudah dibelokkan, yang sudah disimpangkan. Karena agamanya Nabi Isa itu menyembah hanya Allah saja. Tidak ada perintah untuk menyembah Nabi Isa. Masih ada waktu? Habis. Ya. Karena waktu sudah habis, mohon maaf Bapak Ibu, baik yang di masjid maupun yang di tempat masing-masing. Kita akhiri di sini. Kalau yang saya sampaikan tadi benar dan baik, mari kita laksanakan. Dan kalau ada misalnya yang kurang pas, itu kurang pas dari saya, mudah-mudahan nanti bisa diluruskan. Dan mari kita kukuhkan semangat kita untuk selalu berusaha menerapkan ajaran Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah menetapkan dan memantapkan iman kita di hati kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.